Halo mas guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan menyelesaikan beberapa soal turunan fungsi trigonometri. Jika Gx sama dengan cos X tambah 2 per sin X dengan sin X tidak sama dengan 0, maka nilai dari G aksen pi per 2. Nah, ini adalah kunci yang bisa kita gunakan atau senjata yang bisa kita gunakan. Ya, ini menggunakan pemisalan U dan V ya, karena bentuknya pecahan, jadi kita gunakan UV. Kita tulis dulu pemisalannya. U sama dengan cos X ditambah 2, kemudian U aksennya berapa, berarti turunannya cos X adalah min sin X. 2-nya tidak usah diturunkan, tidak usah ditulis, maksudnya turunannya 0 ya, kalau konstanta itu turunannya 0. Kemudian V-nya adalah sin X ya, V-nya sin X, kemudian V aksennya berarti cos X. Nah, kalau sudah kita tulis ya, G aksen X dulu ya, sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Masukkan U aksen min sin X, kemudian V-nya berapa? V-nya adalah sin X dikurangi U-nya adalah cos X plus 2 dikali dengan V aksennya adalah cos X per V kuadrat. V-nya adalah sin, berarti sin kuadrat X ya. Nah, ini sama dengan min sin X kali sin X min sin kuadrat X, kemudian min cos kali cos jadinya min cos kuadrat X, kemudian min kali 2 kali cos jadinya min 2 cos X. Seperti ini dibagi dengan sin kuadrat X ya. Nah, ini min sin kuadrat min cos kuadrat ini bisa kita tulis seperti ini. Min sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikurangi 2 cos X. Seperti ini. Kemudian dibagi dengan sin kuadrat X ya. Ini berapa? Identitas trigonometri ya. Sin kuadrat X cos kuadrat X, sin kuadrat X plus cos kuadrat X maksudnya 1 ya. Ini 1 nih. Sehingga ini saya tulis di sebelah sini min 1 min 2 cos X per sin kuadrat X. Nah, baru setelah sampai sini kita substitusikan nilai X-nya. Ini berapa nih? Pi per 2 itu berarti 90 ya. 90 derajat. Nah, saya pindah ke sini karena space-nya masih kosong di sini. Jadi G aksen dalam kurung 90 derajat itu sama dengan min 1 min 2 cos 90 derajat dibagi sin kuadrat 90 derajat sama dengan min 1 min 2 kali cos 90 0 ya, kemudian sin 90 1 kuadrat, sehingga hasilnya adalah min 1 dibagi 1, hasilnya min 1 gitu ya. Kan 2 kali 0 kan 0 ya, min 1 dikurangi 0 0 dibagi min 1 dikurangi 0 hasilnya min 1 dibagi 1 kuadrat hasilnya min 1, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Oke ya. Berikutnya Hx ya sama dengan X kuadrat kotangen X. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan, yaitu turunan dari kotangen X. Ini adalah fungsi yang berupa perkalian nih mas guys. Kalau kalian perhatikan ini ada X kuadrat, ini adalah ada kotangen X ya. Jadi UV-nya adalah ini U, ini V. Boleh misalkan V-nya yang sebelah kiri boleh, U-nya yang kanan boleh juga. Karena ini sifatnya komutatif ya. Oke, misalkan U sama dengan X kuadrat, berarti U aksen sama dengan 2X. Kemudian V itu sama dengan kotangen X, berarti V aksen sama dengan min kosekan kuadrat X, seperti ini ya. Nah, kita masukkan ke rumus H aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Kita masukkan U aksennya 2X, V nya kotangen X, kemudian
U-nya berapa? U-nya X kuadrat dikali V aksen min kosekan kuadrat X. Ya, kalau sudah kita masukkan nilai X-nya adalah pi per 4. Jadi H aksen dalam kurung pi per 4. Pi per 4 ini berapa? 45 ya. Jadi 2 kali pi per 4. Kemudian kalikan kotangen pi per 4. Ya, ditambah pi per 4 kuadrat dikalikan min kosekan kuadrat pi per 4. Nah, seperti ini. Ini lumayan ribet ya, karena ada yang harus dicari nilai trigonometrinya, ada yang masih utuh berupa pi gitu. Contohnya ini yang masih utuh nih. 2 pi per 4, 2 kali pi per 4, jadinya pi per 2 ya. Kemudian kotangen pi per 4. Nah, kotangen pi per 4 ini sama dengan 1 per tangen 45 ya. Nah, sedangkan tangen 45 itu kan, atau tangen pi per 4 itu kan 1. Berarti kalau kotangen ya 1 per 1 ya. Kan kotangen itu kan, kotangen X itu 1 per tangen X ya. Kalau tangen X-nya 1 ya berarti kotangen X-nya ya 1 juga gitu. Ditambah dengan pi per 4 dikuadratkan, jadinya pi kuadrat dibagi 16 ya. Kemudian kalikan min kosekan berapa ini? Pi per 4 kuadrat. Kosekan itu berarti 1 per apa? 1 per sin ya. 1 per sin pi per 4. Tadi kayaknya sudah dibahas di soal sebelumnya ya. Berarti ini 1 per setengah akar 2. Itu hasilnya kan akar 2 ya. Kalau kalian bingung, silahkan kembali lagi ke soal sebelumnya yang membahas 1 per sin 45 ya. Oke, saya akan tulis langsung di sini. Nah, karena di sini ada min, berarti akar 2-nya kita kuadratkan, terus diminkan seperti ini. Sama dengan pi per 2 ditambah pi kuadrat per 16 dikalikan min 2. Sama dengan pi per 2 dikurangi ya. Ini kita bagi dengan 16, jadinya pi kuadrat per 8 seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengubah bentuk ini ya, pi per 2 dikurangi pi kuadrat per 8 menjadi salah satu dari bentuk di pilihan gandanya. Karena ini enggak ada, berarti kita harus mengubah bentuknya. Saya hapus dulu yang di sini. Oke, ya kita coba kita keluarkan menjadi pi per 8 ya. Pi per 2 dibagi pi per 8 berarti di sini 4 ya. 4, kemudian pi kuadrat per 8 dibagi pi per 8 masih ada pi di sini. Nah, kalau nggak percaya silahkan kalikan sendiri ya. Ini distributif nih. 4 dibagi 8 kan hasilnya masih setengah di sini. Kemudian min pi kali pi jadinya min pi kuadrat per 8. Jadi masih sama nilainya dengan ini ya, hanya bentuknya saja yang berubah. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang B. Oke ya. Ini adalah soal yang terakhir mas guys, mbak guys. Jika y sama dengan x pangkat 3 tangen x, maka y aksen sama dengan. Nah, ini adalah rumus yang bisa kita gunakan. Turunan dari tangen x. Ini kita selesaikan menggunakan pemisalan. Ini misalkan U, yang ini adalah V. Ya, jadi U sama dengan X pangkat 3, maka U aksennya sama dengan 3X kuadrat. Kemudian V sama dengan tangen X, maka V aksen sama dengan sekan kuadrat X. Kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya Y aksen sama dengan U aksen V min U V aksen kok min ya, plus ya, sorry seperti ini. U aksen berarti X pangkat 3, kok X pangkat 3, 3X pangkat 2 maksudnya, dikalikan V, V nya adalah tangen X, kemudian ditambah U ya, U nya adalah X pangkat 3 dikalikan V aksen yaitu sekan kuadrat X, sama dengan ada dua suku ya di sini ya.
kita dapatkan 2 suku, sedangkan di pilihannya ada 3 suku. Yang tangen X ini kan sudah bentuk paling sederhana ya mas guys, mbak guys. Nah kalau yang sekant kuadrat ini bisa kita ubah sesuai dengan identitas trigonometri. Jadi identitas trigonometri itu kan ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ada apa lagi ya, kotangen, bukan kotangen, kosekan itu CSC, kosekan kuadrat X min kotangen kuadrat X sama dengan 1. Kemudian satu lagi sekan kuadrat X min tangen kuadrat X sama dengan 1. Nah jadi ini 3 identitas trigonometri ya. Mana yang ada sekannya? Oh yang ketiga ini ya, yang ketiga ini berarti kita gunakan ini. Nah maka dari yang nomor 3 ini kita dapatkan sekan kuadrat X nya sama dengan 1 plus tangen kuadrat X ya. Jadi ini kita ubah menjadi 1 plus tangen kuadrat. Ini 3x kuadrat tangen X ditambah X pangkat 3 dikali, nah kita ganti dengan ini 1 plus tangen kuadrat X. Jadinya 3x kuadrat tangen X ditambah X pangkat 3 dikalikan 1, X pangkat 3, kemudian X pangkat 3 kalikan tangen kuadrat X. Nah seperti ini. Atau susunannya samakan dengan pilihannya, berarti pangkat 3 dulu, yang X nya pangkat 3 ya, kemudian yang X nya pangkat 2, kemudian yang terakhir yang X pangkat 3 nya sendirian gitu ya. Ada nggak? X pangkat 3 tan kuadrat 3x kuadrat tan. Nah ini jawabannya nih ya, jawabannya yang A. Oke mas guys, itu pembahasan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman kalian biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.